Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, Ari Dia Cesar. Kali ini saya mau ngajak teman-teman semuanya buat ngobrol-ngobrol sama guru saya kali ya. Wah, enggak lah, sama-sama belajar kita. Iya. Teman saya namanya Bang Deddy Supendra. Kita langsung aja sapa. Halo Bang Deddy, apa kabar? Halo, Cesar. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat Di ya. mana ini? Di Padang atau di mana? Ini di Padang. Kebetulan kan memang lagi libur. Memang libur lagi di semester, Hmm. tapi harus masuk kantor karena persiapan-persiapan kuliah untuk daring ini juga lumayan banyak. Juga kegiatan-kegiatan pengabdian penelitian kayak gitu-gitulah. Oke. Loh, berarti emang belum ini ya, belum mulai lagi. Belum. Kalau sekarang sih memang lagi libur semester. Jadi bukan Oke. karena online learning atau bagaimana, cuman Ah. memang mahasiswa diliburkan karena libur semester. Tapi pertengahan September besok itu sudah mulai kuliah lagi. Hmm. Tapi ya karena suasana belum kondusif, memungkinkan untuk berkumpul-kumpul, masuk kelas dan segalanya. Jadi kita online secara keseluruhan dari awal semester Hmm. sampai nanti insya Allah akhir semester gitu. Wow. Menarik ini karena apa ya, lagi hot banget nih topik online per onlinean gitu. Makanya Iya. kita ngajak Bang Deddy nih buat ngobrol-ngobrol malam ini. Mungkin saya mau kenalin dikit ya Bang ya. Jadi teman-teman, Bang Deddy ini background pendidikannya adalah teknologi pendidikan. Benar ya Bang ya? Tuh. Ya, jadi awal ketemu sama Bang Deddy itu ketika kita sama-sama kuliah di UK, gitu. Bang Deddy di Manchester, saya di London. Nah, kita dipertemukan di satu organisasi. Nah, beliau nih ternyata ketua departemen saya, gitu. Kalau saya anak buahnya beliau, gitu. Jadi beliau minta apa ya saya coba penuhi. Cuman alhamdulillah kok ya nggak minta apa-apa ya syukur, gitu. Nah, Iya. karena beliau punya background yang apa ya, sangat related lah dengan perbincangan yang hot di tengah pandemi ini, makanya kita coba ngobrol-ngobrol malam ini. Gimana Bang melihat um, apa ya? Ini topik PJJ nih diobrolin di mana-mana ini. Gimana Bang? Ya, lagi ini ya, karena memang situasinya sekarang kurang memungkinkan untuk masuk kelas gitu. Hmm. Ini sebenarnya kan kita juga tidak mengharapkan adanya pandemi ini. Nah, Ya. pandemi ini juga datangnya juga nggak ada kabar-kabar kan. Mereka nggak ketok pintu dulu kan, assalamualaikum gitu. Iya. Jadi kita online learning ini mau nggak mau juga menjadi pilihan lah, seenggaknya Hmm. untuk gimana caranya kita tetap belajar di suasana yang mungkin kurang kita harapkan gitu. Hmm. Jadi walaupun sebenarnya kalau seharusnya gitu ya, kita memang sudah mempersiapkan diri, tapi kembali lagi karena dia datangnya tiba-tiba aja kita disuruh libur, jadi Ya. masalah kita anggap aja masalah atau tantangan muncul ketika kita tetap harus belajar, tetapi kita nggak bisa langsung ketemu sama dosennya atau sama mahasiswanya. Gitu. Jadi Hmm. sebenarnya tantangan ini nggak hanya terjadi pada mahasiswa atau siswanya atau orang tuanya. Mungkin kita banyak nonton TV di rumah ya gimana Hmm. luar biasanya perjuangan siswa pergi mencari jaringan internet atau orang Ya. tua yang ribet ngajarin anaknya gitu. Ya. Tetapi ya tantangan yang sama sebenarnya juga dihadapi oleh dosen. Jadi kita sama-sama menghadapi tantangan ya dengan versi yang berbeda lah. Tapi pada dasarnya porsinya hampir sama. Kalau misalnya si anak mungkin tidak terbiasa untuk belajar mandiri, Hmm. jadi dia lebih repot untuk memahami sendiri, mencari lebih banyak informasi sendiri gitu ya. Nah, di sini guru juga harus lebih gimana ya? Kalau dosen di sini mempersiapkan materinya tentu lebih detail. Nah, ini tantangan juga apalagi kalau misalnya yang maaf-maaf kalau misalnya kita bilang yang lebih senior yang tidak terbiasa dengan teknologi sekarang harus dalam tanda kutip dipaksa untuk memakai teknologi. Nah, ini kan juga ada tingkat stres tersendiri juga kan gitu. Jadi ya sebenarnya ya mau nggak mau sih, suka nggak suka karena kita berada di
kita sudah memilih, misalnya ini kita sudah memilih untuk jadi mahasiswa atau kita sudah memilih untuk jadi dosen, dihadapkan pada situasi seperti ini ya bukan ya nggak ada gunanya lagi untuk mengeluh atau stres atau marah dengan situasi kan. Jadi gimana caranya ya udahlah kita usahakan kreativitas kita atau kalau misalnya teknologinya belum bisa ya udah belajar dulu pelan-pelan nanti baru kita sama-sama belajar lagi. Iya, iya Bang, menarik. Karena aku melihat gini Bang, apalagi di bidangnya Abang ya, teknologi pendidikan gitu ya. Apalagi sekarang Abang dosen di bidang itu gitu ya. Setauku kan memang topik tentang teknologi pendidikan, terus kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh ini kan sudah lama dikaji ya, sudah lama dikaji sebagai alternatif face to face learning ibaratnya gitu. Nah ini kemudian tiba-tiba ada momen seperti ini gitu ya, tetap aja ya meskipun bahkan dosen teknologi pendidikan pun kaget gitu ya. Iya. Jadi Ya, apa yang ini Bang, yang paling apa ya membuat kaget gitu loh, yang paling menjadi hambatan dalam menjalankan PJJ ini. Iya. Karena kan pada awalnya memang kita udah mulai mengarah ke ini ya, ke sistem online ini, tetapi kan tidak keseluruhan. Kalau misalnya di kampus saya sendiri Universitas Negeri Padang, itu kan memang rektornya sudah menyediakan platform atau LMS gitu ya, Learning Management System. Yang memang dalam kebijakannya sudah berbasis blended. Jadi bagaimana caranya kita belajarnya itu tidak harus selalu di dalam kelas, boleh dicampur-campur dengan pembelajaran jarak jauh, boleh kita nggak harus masuk ke dalam kelas dari awal semester sampai akhir gitu. Tetapi kan itu baru ketetapan mungkin 50-50 gitu ya. 50-nya tetap kita masuk gitu. Nah, jadi di sini kendalanya pertama persiapan kita kan nggak dipersiapkan untuk full ini kan. Kalau ini kan full ya, kalau dari mahasiswa, apalagi kebijakan sekarang itu full dari September sampai Desember, dari September sampai Desember, atau yang kemarin itu dari Maret kalau nggak salah sampai Juni. Nah itu kita nggak ada persiapan apa-apa untuk materi yang online, tapi tiba-tiba kita harus mengajar online gitu. Berarti kan harus mulai lagi untuk ngetikin materi. Biasanya kita mungkin yang sudah ngajar 5 atau 6 tahun, materinya udah dalam kepala kan. Tetapi sekarang harus ditulis lagi gitu. Harus dicari lagi sumber referensi-referensi, harus dipikirkan lagi gimana caranya berinteraksi melalui online, texting atau video conference yang jarak jauh gitu. Karena sense-nya tentu akan berbeda gitu. Siswa atau mahasiswa yang biasa harus dikasih tahu dulu detail-detailnya seperti ini, harus ketemu dulu gitu. Jadi kalau dari pengalaman lucunya memang mahasiswa ini mungkin ya suka nggak suka, kesel nggak kesel dengan dosennya gitu. Kalau biasanya mungkin ada mahasiswa yang kalau dosennya nggak datang itu bahagia. Ternyata pas dikasih kuliah online dosennya nggak masuk dalam kelas kan, ternyata mereka juga kangen gitu. Nanya kan, Pak, kapan masuk kelas lagi? Karena memang kerumitannya itu mereka harus baca lebih banyak materi kan, lebih banyak tulisan-tulisan, atau ya karena kita nggak semuanya paham juga dengan sistem online pembelajaran jarak jauh ini, jadinya kita hampir menyamakan aja, dari segi penugasan, dari segi materi, dari segi tujuan belajar. Nah ini kan harusnya ada bedanya gitu antara kita belajar face to face dengan belajar online, karena kita nggak ketemu langsung kan. Jadi ada treatment yang berbeda, tapi ada juga yang menyamakan. Nah, yang menyamakan ini akhirnya tugas menumpuk gitu kan. Semua dosen memberikan tugas yang sama. Ini di minggu-minggu pertama awal-awal online dulu ya. Jadi semua tugas menumpuk gitu. Karena sewaktu face to face bisa jadi kan si dosennya minggu per minggu ngasih tugas, tapi masih bisa dikerjakan mungkin karena mereka masih bisa ketemu teman-teman. Bisa tanda kutipnya contek-contekan lah atau diskusi lah gitu ya. Nah sekarang mereka harus mengerjakan sendiri dengan tugas yang mungkin kalau ada 10 mata kuliah satu semester, dalam seminggu harus selesai 10 tugas gitu. Nah ini kan juga ya bisa dibilang memunculkan
tingkat kestresan sendiri gitu untuk Ya. mahasiswanya. Ya, tapi kan ini Bang ya, ini kan tadi kita berbicara banyak soal di setting kampus ya. Nah, ini kan PJJ ternyata bukan hanya di kampus ya, di SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, banyak yang apa ya dalam tanda kutip kelabakan lah ibaratnya gitu dengan adanya model seperti ini gitu ya. Kalau guru saya, orang tua saya itu kan guru SD Bang. Cukup kelabakan juga dengan metode seperti ini ya gitu. Meskipun mungkin saya nggak tahu apakah di masing-masing kecamatan atau kabupaten implementasinya gimana gitu ya. Tapi di tempat ibu saya ngajar itu sudah ada semacam video pembelajaran kemudian di-share di WhatsApp orang tua atau wali itu, tapi tetap ada kayak pembelajaran secara berkelompok begitu, tapi dalam kelompok kecil gitu ya. Jadi di rumah salah satu orang tuanya siswa gitu ya, berapa orang, 5 orang gitu. Nah, ini kalau aku mau nanya dari sisi pendidik dulu kan, Bang, gitu ya. Karena PJJ ini bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Aku mau lihat dari sisi pendidik dulu. Ini baiknya pendidik ini harusnya seperti apa agar bisa mengoptimalkan PJJ ini? Gitu. Oke. Ini menarik nih. Sebenarnya gimana ya? Kalau kita lihat realitanya, kita tidak membahas apakah ini kasus COVID atau seperti apa ya. Tetapi kan kalau secara resmi di lembaga-lembaga institusi, sekolahan lah misalnya, atau kampus misalnya, itu kan memang tidak boleh berkumpul-kumpul dalam jumlah yang banyak gitu. Tetapi kalau kita lihat di lapangan, di masyarakat gitu ya, itu kan mereka tetap ngobrol, tetap ketemu satu sama lain gitu. Nah ini sebenarnya menjadi hal yang menarik juga untuk diperhatikan gitu. Kalau hal seperti itu sudah biasa dalam artian di lingkungan masyarakat, ternyata anak-anak tetap aja main-main sama temennya gitu. Sampai 10 orang, sampai 15 orang sekarang gitu kan. Berarti kan sebenarnya urusan tidak boleh sekolah ini, tidak boleh masuk ke sekolah ini menjadi sesuatu yang kadang-kadang orang-orang iya gitu. Karena kan orang tua kadang-kadang juga lah anaknya tetap main-main juga di rumah gitu kan. Maksudnya itu ngumpul-ngumpul juga gitu. Tetapi ya memang karena ini lembaga resmi gitu. Tentu nanti arahannya ke pemerintah. Kalau terjadi apa-apa, pemerintah tentu juga harus memberikan arahan yang terbaik lah untuk menjaga gimana caranya misalnya tidak terjadi penyebaran atau munculnya klaster-klaster baru dari sekolahan gitu ya. Jadi kita juga harus menghormati itu. Hanya saja akhirnya kan muncul celah gitu atau peluang bagi kita untuk ya udahlah nggak apa-apa nggak masuk kelas, tapi nanti bisa bikin kayak small group misalnya ke rumah-rumah. Jadi kemarin itu saya memang ada beberapa pengabdian juga ya. Jadi kan karena dosen juga harus menjalankan tridharma gitu ya. Jadi sempat juga baru hari kapan itu? 2-3 hari yang lalu saya pergi pengabdian ke sekolah dasar di daerah Mae, Payakumbuh. Nah itu memang untuk memberikan bagaimana cara mengembangkan kelas digital gitu kepada guru-guru sekolah dasar. Nah di sana memang jaringan juga bermasalah gitu. Tetapi karena ya sekolah diliburkan, anak-anak diliburkan ya, tetapi guru-guru tetap sekolah, gitu. Jadi masih tetap bisa dilaksanakan pengabdian atau pelatihan dengan memperhatikan protokol, misalnya seperti itu. Akhirnya kita ya mengambil kesimpulan bahwa ya anak-anak masih tetap main sama teman-temannya. Jadi kemungkinan untuk membuat small group di rumah itu sangat terbuka lebar gitu. Karena kan ya mau tidak mau harus ada strategi yang baru juga kan untuk gimana apalagi di SD. Karakter anak SD tentu nggak bisa kita samakan dengan anak kuliahan kan. Mereka harus tetap punya bimbingan dari gurunya gitu. Walaupun karena situasi akhirnya nggak bisa setiap hari, tapi ada yang guru-guru datang ke rumah, bikin small group atau nanti ibaratnya ya ketemu orang tua, ngobrol-ngobrol sama orang tua gimana caranya materi ini seperti apa. Kalau taruhlah materi bisa disampaikan, tetapi
ada nilai-nilai yang nggak bisa disampaikan via online misalnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana misalnya komunikasi antara orang tua dan murid atau orang tua dan guru atau pokoknya ketiga komponen itu orang tua, murid dan guru itu juga nanti akan mempengaruhi kualitas belajarnya gitu. Karena misalnya gini, guru cuman ngasih tugas saja via online kan, ngasih tugas saja via online, si orang tua sibuk marah-marah aja di rumah, si anak malah sibuk main gitu kan. Nah itu kan nggak kondusif suasananya. Tetapi ketika ada pada satu waktu si guru pergi ke rumah orang tuanya, ngobrol-ngobrol, sharing, atau mungkin sama-sama merasakan tantangan yang sama, nah bisa jadi mereka bisa saling memahami gitu. Nah gimana caranya, oke, karena situasinya seperti ini, ternyata nggak saya aja yang menghadapi situasi yang seperti ini, ternyata guru-guru juga struggling gitu kan. Nah, mereka mungkin akan lebih bisa menerima gitu. Jadi ya saya melihat ada dipakai strategi-strategi kelompok kecil datang ke rumah itu di sekolah-sekolah dasar gitu. Karena ya membiarkan juga, bahkan ada yang anak kelas 1 dia baru masuk sekolah tapi nggak pernah ketemu teman-temannya gitu. Nah itu kan Oh juga, iya. apalagi sekarang tahun ajaran baru kan, Iya, iya, angkatan iya. berbagai macam nama kan, angkatan COVID lah gitu. Tetapi ya rumitnya nanti adalah ketika si orang tua pun ternyata tidak memahami apa materi yang akan diajarkan kepada anaknya. Gitu. Nah, jadi kalau saya sih bikin kategorisasi gitu. Pertama, kategorisasi sekolah tinggi dan sekolah rendah. Tentu treatment-nya berbeda. Strategi belajar yang diberikan juga berbeda kan. Ada juga kategorisasi ada yang punya gawai atau jaringan internet, ada yang nggak punya gawai. Nah, ini juga treatment-nya berbeda. Ada juga kategorisasi, ada yang bisa menggunakan teknologi, ada yang tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, dari ketiga kategorisasi inilah kita akhirnya bisa membuat strategi atau metode-metode yang lebih tepat, lebih memungkinkan untuk diaplikasikan gitu. Karena kalau misalnya anaknya punya gawai dan punya jaringan, nah tentu akan lebih, ibaratnya transfer informasi tentu akan lebih mudah dibanding anak-anak yang nggak punya gawai. Nah, jadi ada pembagian-pembagiannya seperti itu. Ya, ya. Yang kemudian sekarang apa ya, diskusi di mana-mana di TV gitu ya. Itu kan ini bahkan apa namanya kemarin bahasan apa namanya Mas Menteri gitu ya di salah satu acara ngomongin soal pulsa gitu ya. Karena bagaimanapun ketika apa ada materi online itu kan juga butuh pulsa untuk mendownload materinya dan lain sebagainya. Nah ini kalau misalnya ada satu daerah misalnya nggak ada internet ya, kita karena Indonesia kan luas ya, satu daerah nggak ada internet, nggak bisa akses materi gitu, gimana ya treatmentnya ya? Apakah kemudian ya sudah metode lain gitu ya, pakai metode lain kalau ada. Kalau nggak ada, apakah ya sudah biarkan aja, wong lagi situasinya lagi COVID ya dimaklumi aja gitu. Itu gimana ya? Kalau saya kemarin itu waktu karena ya menyadarilah bahwa di sekolah itu atau di daerah itu memang jaringan agak susah, jadi memikirkan gimana caranya transfer materi itu tetap bisa disampaikan, tetapi tidak memakai kuota internet. Nah, seperti itu. Jadi kemarin itu saya menawarkan, memang ada kreativitas-kreativitas yang harus dipelajari atau keterampilan-keterampilan yang harus dipelajari oleh si gurunya, gitu. Supaya bisa menciptakan atau meng-create atau memproduksi lah media-media yang bisa di-share kepada si anak didiknya, tetapi tidak perlu di-download, tidak perlu diakses menggunakan jaringan internet. Nah, kemarin itu saya sih simpelnya gini aja, kalau mereka punya handphone gitu ya, nah ya udah kita bikin, oke punya handphone tapi tidak punya jaringan internet. Nah ini kategori lagi ya, kita kategorikan lagi. Mereka punya handphone, mereka bisa pakai kan flash disk, jadi flash disknya pakai OTG dimasukkan ke handphonenya, jadi tetap bisa diakses di sana tanpa menggunakan. Jadi di sekolah itu kalau di tempat pengabdian saya itu memang orang tuanya datang ke sekolah biasanya untuk minta tugas atau ngambil tugas lah istilahnya kan, ngambil tugas atau karena mereka pakai sistemnya waktu itu masih LKS gitu. Jadi karena sistemnya LKS, jadi mereka tiap minggu atau per 3 hari apa kalau nggak salah itu mereka ke sekolah untuk ngambil tugas gitu. Tapi kan tugas saja menurut saya juga agak
membingungkan juga, karena kan tugas tanpa materi, nah itu gimana cara mengerjakannya kan? Si anak, apalagi Ya, ya, SD kan, mereka harus ya. diajarkan dulu, mereka harus dikasih tahu dulu, Betul. nggak, ya gimana, akan lebih sulit kalau misalnya anak SD disuruh belajar, baca, ayo baca, oh, ayo bikin tugas, nah itu kan agak lebih sulit. Jadi kalau Ya. misalnya di sana, akhirnya diajarkanlah gimana caranya si guru ini bisa bikin video dulu. Bikin Hmm. video, sederhana aja sih sebenarnya, intinya adalah bagaimana mereka bisa mentransfer informasinya dulu. Nanti setelah mereka selesai bikin videonya, nanti bisa mereka, ya kalau punya skill lebih untuk editing itu lebih bagus, tapi seenggaknya mereka tahu dulu nih yang mau disampaikan di dalam video itu apa, dan enak untuk didengarkan, mudah dipahami, mereka save di laptopnya kalau guru ya, atau ya kalau menurut saya sih guru cukup punya fasilitas untuk itu, walaupun jaringan susah ya. Tapi saya melihat Hmm. kemarin rata-rata punya laptop gitu ya. Jadi mereka bikin video dulu, nanti ketika orang tua ke sekolah, mereka bisa memindahkan video-video itu ke flash disk-nya. Nah, bagaimana cara si siswa menggunakan ya uh, dengan pakai apa OTG itu gitu. Jadi kan Hmm. ya gimana caranya ya? Gimana caranya si pembelajaran ini tetap berlangsung dengan berbagai macam cara gitu. Cara ya. Karena apa? Karena uh, ini jadinya kita adalah eksperimen terus-terusan sampai Hmm. sampai ya mungkin 3 bulan yang lalu itu adalah proses eksperimental sih kalau menurut saya. Gimana? Oke, minggu ini kita coba cara ini, berhasil nggak? Minggu depan caranya seperti ini nih, berhasil nggak? Minggu Hmm. depannya lagi caranya seperti ini. Karena kita nggak disiapkan kembali lagi untuk belajar ini, apalagi ya kembali lagi fasilitas jaringan internet dan segala macamnya itu juga memunculkan masalah tersendiri kan gitu. Jadi kemarin itu ya tawarkan dulu pakai seperti itu. Kalau misalnya nanti ada jaringan-jaringan yang ada, kan ada yang tidak ada jaringan sama sekali, ada Ya. yang punya jaringan tapi nggak bisa akses video, ada yang mungkin jaringannya lumayan bagus, ada yang bagus banget. Nah, kalau misalnya nggak bisa ada jaringan tetapi nggak bisa akses video, muter video atau mendownload, nah kita menggunakan yang web based aja, materi-materi web based dalam artian ada yang diajarkan untuk membuat blog. Nah, blog itu kan ibaratnya nih kalau web based itu kan lebih ringan untuk diakses dibanding kita harus memutar YouTube, misalnya seperti itu ya. Hmm. Jadi ya kembali lagi di kelompok-kelompokkan. Kalau misalnya bisa mutar video, nah gimana caranya? Oh, videonya itu diupload saja. Kalau misalnya jaringannya lebih bagus, nah itu mungkin tantangannya jauh lebih sedikit dibandingkan yang tidak punya jaringan. Jadi ada diajarkan juga guru-guru itu bikin evaluasi pembelajaran, maksudnya itu kayak ujian-ujian menggunakan aplikasi-aplikasi kayak Kahoot, kayak gitu-gitu ya, kayak Hmm. Quizizz. Nah, itu bagi yang memiliki jaringan untuk bisa mengakses web gitu. Jadi macam-macam lah. Cuma kemarin itu karena yang belum punya jaringan ya udah transfernya via flash disk aja. Gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini menarik, Bang. Aku tadi sebelum ada kita ngobrol ini kan posting di Instagram nih. Ada yang mau nanya nggak gitu ya, karena aku mau ngobrol sama Abang. Ada beberapa pertanyaan berkaitan sama yang barusan kita bahas nih. Aku baca sekalian ya, Oke. buat dibahas sekalian. Jadi gini, ada satu temen nanya, mau tanya dong soal PJJ di jenjang pendidikan. Apakah sudah ada framework-nya? Karena tiap jenjang berbeda treatment-nya. Karena PJJ di level SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, metodenya bakal bervariasi. Nah, kira-kira pengukuran berhasil atau enggaknya, itu parameternya kayak apa ya? Apalagi tadi, ini aku nambahin sendiri ya, apalagi tadi Abang mention soal kategorisasi gitu ya. Nah, ini ketika pembelajaran itu dikatakan berhasil, apa nih parameternya? Oke. Kalau pembelajaran dikatakan berhasil ya ketika pembelajaran itu bisa mencapai tujuan yang ditetapkan gitu ya. Oke, Nah, ya itu yang betul. pertama ya. Nah, Ya, ya. ketika berarti kita harus kembali menetapkan tujuan. Apakah Hmm. kita akan menggunakan tujuan pembelajaran yang sama dengan masa-masa normal kita, atau kita menggunakan, atau kita sedikit memodifikasi tujuan itu, gitu. Karena ini kan masa darurat ya, kita nggak bisa memaksakan silabus yang sudah kita bikin di awal Ya. semester di masa normal, kita pakaikan, kita paksakan untuk bisa tercapai di masa new normal gitu, atau kelaziman baru ini gitu. Jadi kita kalau saya pribadi saya akan memodifikasi tujuannya. Apa sih yang
inti dari materi ini apa, yang diharapkan, atau keterampilan kah, atau pengetahuan kah, atau sikap apa sih yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa atau siswa ketika mereka mempelajari materi ini gitu. Nah, kalau misalnya rasanya tujuan pembelajaran itu terlalu banyak, nah bisa kita bagi-bagi, kan seperti itu. Karena nggak mungkin, ya mungkin saja ketika silabus yang kita buat untuk satu semester di masa normal itu tidak bisa tercapai semuanya gitu. Karena kalau intinya bagi saya adalah bagaimana pembelajaran itu tetap berlangsung dan tetap ada nilai-nilai yang bisa diambil. Jadi nggak mesti semuanya juga gitu. Karena kita juga harus memahami bahwa kembali lagi kita tidak dipersiapkan, belum siap untuk berada di situasi ini, dan ini adalah situasi yang mendadak aja gitu. Jadi ya standarnya pertama, kalau di era ini gitu ya, gimana caranya pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah tidak munculnya masalah baru. Masalah baru di sini adalah ketika orang tua ngomel-ngomel di rumah. Nah, menurut saya itu masalah baru, gitu ya. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan baik di rumah, dan orang tua pun dapat memahami, dan si anak pun mau akhirnya ibaratnya terlibat di dalam proses pembelajaran itu, mau dia memahami 10%, mau dia memahami 20%, mau dia memahami 50%. Nah, kalau menurut saya sih itu tidak terlalu menjadi perhatian sekarang. Karena poinnya adalah mereka belajar dulu. Karena kan belajar itu nggak selalu materi ya. Maksudnya Pak, nggak selalu informasi texting. Tapi mereka bisa belajar untuk meningkatkan keterampilan. Mereka bisa belajar untuk memahami mengenai etika, perilaku. Nah, ketika mereka sudah bisa mengambil poin dari 3 siblum ini, kognitif, afektif, dan psikomotor ini, menurut saya ya standarnya sudah tercapai. Tetapi sejauh seperti apa parameter atau standarnya, yaitu tergantung lagi dari guru-guru gitu. Karena apa? Karena guru-gurulah yang tahu karakter anaknya ini sejauh di mana, lingkungannya, fasilitas yang mendukung seperti apa, materi yang akan disampaikannya seperti apa gitu. Misalnya saya dosen menetapkan standarnya seperti ini, ternyata di lapangan kan nggak bisa digeneralisasi kan gitu. Makanya ya tergantung lagi gimana nanti guru mengelola pembelajarannya, memahami situasinya, menyadari bahwa anak didiknya belajarnya seperti ini, orang tuanya juga sibuk di rumah gitu, sibuk bekerja. Nah, ini kan juga perlu memang karena kita terbiasa untuk ada nilai-nilai gitu ya. Kita terbiasa dibuatkan standar harus lulus KKM. Jadinya ketika kita tidak bisa mencapai KKM tersebut di masa sekarang, kita merasa gagal. Nah, menurut saya sih itu nggak perlu sampai sampai di tahap itu. Sekarang tahapnya adalah di mana kita tetap berusaha mentransfer kognitifnya, meningkatkan keterampilan si anak didik dengan berbagai macam caranya, mau itu dia disuruh project based learning gitu ya, atau mau dia disuruh mengerjakan tugas multiple choices, atau mau disuruh dia bikin diary atau catatan harian yang bisa dikumpulkan, atau mau dia disuruh merekam aktivitas dia bersama teman-temannya. Nah, menurut saya itu juga punya tujuannya masing-masing, dan juga membantu si anak untuk mengembangkan keterampilannya gitu. Kayak keterampilan berkomunikasi, keterampilan berpikir kritis gitu ya, keterampilan memilah-milih informasi. Nah, ini kan juga bagian dari tujuan pembelajaran walaupun dispesifikkan ke dalam bentuk-bentuk silabus atau RPP itu. Tapi kan intinya kita sampai ke sana gitu. Nah, jadi menurut saya sih ya standarnya akan berbeda-beda, tinggal bagaimana nanti kita bersinergi antara orang tua, guru, murid, dan materi itu sendiri. Asik, menarik. Dan itu juga berkaitan sama, ada satu pertanyaan lagi, Bang. Kaitannya sama itu. Jadi, dia nanya, seperti ini, di tengah pandemi seperti ini, apa harus dipaksakan PJJ dengan target kurikulum yang sama dalam kondisi normal atau lebih fleksibel? Ini yang tadi kita bahas ya. Karena mengingat kondisi PJJ untuk pendidikan dasar menengah baru saat pandemi dilakukan. Maksudnya ketika pendidikan dasar dan menengah baru dilakukan saat ini gitu ya. Artinya betul. Perlu proses adaptasi. Nah, tadi mungkin kita sudah bahas itu ya, Bang. Cuman mungkin sambil bisa ditambahin, kalau dari pusat itu seperti apa sih, Bang? Mungkin Abang tahu ya?
misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, oke, di masa pandemi ini, let's say 40% dari seluruh kurikulum tercapai atau bukan tercapai, tersampaikan dengan baik misalnya gitu. Itu ada Iya. semacam kayak gitu nggak? Kalau saya waktu itu pernah nonton sekali videonya Mas Menteri ini, yang paling saya ingat itu adalah beliau mengingatkan untuk jangan panik. Dalam artian ini kondisinya darurat, jadi kita tidak boleh panik, nggak usah stres, memaksakan bahwa semua materi itu bisa ditransfer kepada si anak didiknya. Menurut saya ini melegakan ya, bahwa kita udah terbiasa untuk memasukkan semua materi padat itu ke dalam pembelajaran tatap muka, tapi sekarang dari atasan langsung, ibaratnya ya atasan langsung, kita diminta untuk jangan terlalu dipaksakan. Karena memaksakan itu juga akan memunculkan stres sendiri kan. Kalau stres si anak ya kembali lagi ke masalah imunitas dan segala macam. Kalau nggak salah sih saya dengar satu poin itu. Yang kedua adalah mengenai yang saya sampaikan tadi bahwa pembelajaran di masa pandemi ini kan tidak hanya fokus kepada materinya saja atau silabusnya saja gitu, tetapi juga bagaimana peningkatan keterampilan. Nah, kalau nggak salah saya pernah juga mendengar Mas Menteri ngomong seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya sih lebih fleksibel sih. Jadi dari kesimpulan yang saya dengar yang dikatakan oleh Mas Nadiem itu, ya kita mencoba beradaptasi saja dengan situasi sekarang. Kita maksimalkan kemampuan, kita maksimalkan potensi yang ada. Kalau misalnya memang jaringan susah ya nggak apa-apa. Kita coba cari cara yang lain yang nggak menggunakan jaringan gitu. Yang nggak bisa disamakan antara Padang dan Jakarta atau misalnya Padang dan Pariaman misalnya gitu ya. Dan kalau misalnya orang menggunakan teknologi yang canggih ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak punya ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi nggak usah diiri-irian. Oh di Jakarta ya iyalah gampang gitu ya, online, jaringan bagus gitu, provider banyak misalnya gitu ya. Tapi kalau di kampung mana bisa kayak gitu. Nah kalau kita sibuk memikirkan orang lebih baik daripada kita, sementara kita juga nggak memperbaiki diri, nah itu juga repot kan. Waktu berlalu berbulan-bulan, sementara kita nggak tahu nih COVID akan berakhir kapan gitu ya. Jadi ya udahlah, mulai fokus kepada gimana caranya nih kita menggunakan metode-metode atau menemukan cara-cara yang ya barangkali ini adalah salah satu cara juga ya. Jadi saya kadang-kadang juga berpikir COVID ini jangan-jangan adalah apa ya, pemantik kita untuk keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya sih. Kalau kita biasa, iya betul ya. Karena kan kalau kita biasa di dalam tatap muka, kita udah oke di luar kepala nih, kita mungkin akan menyampaikan hal yang sama berulang-ulang dengan cara yang sama. Tetapi dengan adanya COVID, kita diminta untuk menemukan cara baru belajar online yang sebelumnya barangkali nggak terlalu serius kita geluti, sekarang udah harus kita geluti. Nah mau nggak mau kita harus juga meningkatkan kemampuan kan, keluar dari zona nyaman, belajar lagi. Nah, kan kadang-kadang nih belajar lagi ini yang nggak dimiliki oleh semua orang ya, karena kita merasa bahwa kita udah lebih baik nih gitu kan, atau kita udah jadi dosen nih, nggak banyak, oh, ya udahlah kan materi yang disampaikan itu aja gitu ya. Nah jadi menurut saya sih ini juga momentum juga bagi kita untuk oke, kita harus belajar lagi, kita harus meningkatkan kemampuan kita lagi sebagai seorang pendidik supaya kualitas pembelajaran yang mudah-mudahan dengan meningkatnya kualitas guru-guru, meningkatnya kualitas dosen, itu juga akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan gitu. Asik, iya sih. Ya sih, aku setuju juga tuh bahwa COVID ini menjadi momentum sih untuk kita keluar dari zona nyaman ya, karena banyak banget hal yang berubah gitu ya, bukan hanya di pendidikan gitu ya, di segala aspek lah gitu ya, yang mungkin memaksa kita untuk berpikir ulang lagi gimana caranya agar tetap tercapai tujuannya gitu, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Nah, menarik Bang, berkaitan dengan PJJ ini. Nah, aku mau nanya satu hal ya. Jadi ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan pribadiku gitu ya. Ketika kita misalkan, oke, ini konteksnya kalau kita pakai Zoom ya, media Zoom atau media provider lain lah ya, gitu. Kita video conference gitu ya. Abang misalnya dengan mahasiswanya gitu ya. Gimana caranya agar si speaker ini tetap bisa menyampaikan dan si yang mahasiswa misalnya konteksnya mahasiswa tetap engage sama materi kita.
Ini kan menjadi tantangan ya, sangat berbeda apa namanya ya, suasananya ya antara di kelas dengan di Zoom gitu ya, atau di virtual. Gitu. Ini gimana caranya buat pendidik agar semuanya bisa engage, tetap bisa engage? Oke. Kalau saya pernah menerapkan, saya lebih kepada memotong-motong materi dulu. Karena kan kalau biasanya kita 3 SKS dalam kelas kita akan menyampaikan materi sepanjang ini, tetapi kan tentu di situasi sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi saya bagi 3 atau bagi 4. Nah, semakin sedikit materinya, tentu akan semakin gampang mahasiswa untuk memahami, gitu. Jadi mulai dari sana dulu. Nah, setelah itu baru penugasan-penugasan sifatnya tentu penugasan-penugasan yang kalau saya mikir saya mengurangi penugasan-penugasan yang apa ya, ibaratnya textbook, dalam artian mereka tinggal ngulek-ngulek buku, copy paste, selesai jadi gitu kan. Nah, itu kan saya kurangi tugas-tugas yang seperti itu, kan itu kan sangat gampang sekali untuk di copy paste, minta bagi-bagi sama teman dari kelas yang berbeda, selesai gitu kan. Menurut saya itu nggak ada ini. Tapi di sana ketika saya pribadi itu bisa dikatakan sangat jarang sekali untuk, atau jangan-jangan nggak pernah ya, menggunakan video conference. Karena kenapa? Iya, karena kenapa? Saya apa ya? Pertama ya mahasiswa saya tidak semuanya punya jaringan internet yang bagus, gitu ya. Yang kedua, alasan-alasan tersebut itu sebenarnya agak mengganggu ya. Walaupun kita bisa menerima, tetapi ketika kita, oh ini si mahasiswa kan banyak tuh alasannya untuk nggak terlibat, nggak hadir di dalam kelas gitu ya. Ketika Zoom, yang jaringannya susah lah, yang kuotanya nggak ada lah, yang bekerja lah gitu. Menurut saya daripada kita harus apa ya, saya pribadi nih ya, ini pribadi aja sih. Kadang-kadang saya juga iya repot juga kan, maksud itu berpikir ini beneran nggak ada jaringan, kok dia tetap ada status dan segala macam, atau jangan-jangan dia bohong-bohong aja gitu kan. Nah, ini kan juga apa ya, menjadi pemikiran sendiri juga ya, daripada memikir. Tapi saya akan mencoba, karena semester kemarin saya nggak pakai Zoom. Nah, semester sekarang saya udah berencana untuk Zoom, tapi sifatnya nggak paksaan gitu. Sifatnya nggak paksaan dalam artian ini Bapak buka Zoom untuk untuk mata kuliah ini, bukanya mungkin per 2 minggu. Jadi silakan yang mau hadir untuk refleksi atau mau bertanya, silakan. Tapi yang nggak hadir juga nggak apa-apa. Karena ya kan kebutuhan mereka ya. Kalau mahasiswa ini mungkin sedikit enaknya karena mereka harusnya tahu apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka datang, mereka mau bertanya, mereka mau berdiskusi, mereka juga yang dapat informasinya. Tetapi ketika mereka nggak mau karena dengan berbagai macam alasan, ya itu kembali lagi kepada pilihannya masing-masing. Yang penting kita memprovide dulu. Nah, dari engagement itu saya lebih membuka peluang untuk bikin grup gitu. Karena kadang-kadang grup di provider, di aplikasi lain, misalnya kayak WhatsApp. Karena kenapa? Kadang-kadang kalau di Zoom itu kan ya gimana ya, mahasiswa itu kadang-kadang pemalu gitu ya, atau nggak pedean, nggak mau bertanya gitu. Jadi kalau misalnya di grup, nah itu kan mereka nggak harus ngomong, mereka tinggal memikirkan, menulis. Nah biasanya kan kalau kebiasaan netizen, nah mereka kan lebih berani komentar ya, lebih berani texting daripada ngadepin langsung, atau lebih daripada video call gitu. Jadi saya berpikir bahwa texting dengan dengan grup WhatsApp itu untuk sekedar bertanya itu boleh, itu cukup efektif. Kenapa dalam bentuk grup? Karena bisa jadi pertanyaan si A itu akan sama dengan pertanyaan si B. Nah, jadinya saya sendiri yang repot kan kalau harus balas japri satu-satu. Sementara pertanyaan yang sama. Makanya saya bikin, misalnya saya ngajar mata kuliah A ini ada 3 kelas. Jadi di 3 kelas itu akan saya gabungkan dalam satu grup WhatsApp yang sama. Karena materinya sama kan, tugasnya sama, tentu masalah yang akan mereka temukan sama gitu. Jadi ketika mereka bersatu orang bertanya, saya jawab di grup, mereka yang lain juga ya seenggaknya berkurang lah yang japri-japrian gitu. Karena memang di masa pembelajaran online ini
komunikasi itu bisa sampai 24 jam. Ini Oh agak ya. dilema juga nih. Mau direspon kita yang capek, nggak direspon kita juga merasa bersalah kan. Akhirnya ya kadang-kadang memang disediakan waktu, Bapak akan online dalam 1 jam, silakan yang mau bertanya gitu ya. Jadi atau Bapak akan online 20 menit, dalam 20 menit ini boleh yang mau bertanya silakan. Tapi setelah itu mungkin akan Bapak jawab 3 jam kemudian gitu. Jadi mereka juga lebih ini. Terus kalau di WhatsApp kan kita bisa lebih interaksinya lebih santai dan tidak Oke. terbatas gitu. Kenapanya saya pakai texting. Kalau di Zoom 1 jam dengan suasana yang kadang kaku, kadang juga krik-krik kan, mereka juga dengar entah enggak gitu. Nah, menurut saya agak agak cukup sia-sia juga sih. Iya, Karena iya, kan iya. kalau mereka Zoom, video call ini preferensi masing-masing ya. Ya, ya. Nah, kalau mereka videoan, kadang-kadang ya mereka juga sibuknya ngapain, entah memang dengerin Ya. atau enggak. Nah, saya juga agak sedikit susah juga untuk menerima kita ngomong, ternyata mereka nggak Ya, dengerin ya, gitu. betul. Ya mending ya udahlah. Kalau di grup itu juga sebenarnya nggak cuma bahas materi aja sih. Jadi kayak lebih informasi yang kita share dengan bahasa-bahasa yang santai, dengan candaan-candaan, mau jawab-jawabnya pun dengan candaan-candaan, atau kita libatkan, ini kemarin dari jawab, ada yang mau bantu jawab nggak? Gitu. Atau misalnya mereka bantu jawab, oh, misalnya saya bilang, 1 juta masuk ke rekening Anda, misalnya seperti itu. Jadi kayak, ya udahlah, jawabannya bercanda-bercanda aja sih, tapi intinya kita juga mengapresiasi mereka mau membantu, mereka juga mau bertanya, gitu kan. Ya, walaupun terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang ini udah 10 kali ditanyain, tapi tetap ditanyain juga. Kadang-kadang saya yang udah pernah nanya silakan jawab lagi. Ya lebih ke ini sih, lebih ke ya gimana kayak kita ngobrol sama temen aja. Kalau Ya, ya enaknya sama mahasiswa kita merasa temen ya. ya. Entah karena mungkin kita belum terlalu senior gitu, jadi jaraknya ya walaupun agak jauh, tapi masih bisa mengimbangi lah. Jadi ya saya lebih banyak selain LMS ya. Kalau LMS Ya. itu ini kan wajib ya. Jadi setelah ada materi atau saya share link atau saya share video, saya bikin eh, podcast-podcastnya. Saya juga Oh, buka bikin grup podcast WhatsApp. juga? Podcast lebih ke podcast khusus untuk mata kuliah aja sih, untuk kebutuhan pembelajaran aja gitu. Oh, iya, Jadi iya. karena kan ada juga yang alasannya jaringannya susah, nggak bisa muter video gitu kan. Ya akhirnya ya udahlah, nih dibikinin podcast. Kayaknya kalau download MP3 lebih gampang kan dibanding harus Ya. nonton video gitu. Jadi ya kayak tadi lah, variasi ini sih, macam-macam Hmm. cara lah dipakai supaya materi ini tetap sampai ke mahasiswanya gitu. I see, ya sih. Jadi bukan hanya soal video conference aja ya gitu. Ternyata Iya, ya iya. banyak hal yang bisa kita lakukan ya Mhm. dengan keterbatasan yang ada.